Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saya ucapkan dari Terminal Bus Surabaya, Bungurasi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, di kesempatan kali ini saya bersama teman-teman dari SG Lovers atau Sumber Group Lovers akan melakukan kegiatan berupa kunjungan garasi yang ke-8. Nah, kegiatan ini itu berlangsung dalam tiap tahun ya. Jadi acara tahunan yang biasanya diselenggarakan oleh kami semua sebagai komunitas. Gimana aja keseruannya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Oke teman-teman, kita habis ngopi-ngopi dulu ya. Jadi aku sama Mas Hamdan, terus sama Mas Alfian, terus tadi ada Mas Bandeng juga, Mas Ivan, ngopi-ngopi di shelter sambil nunggu waktu kumpul. Nah, jadi waktu kumpulnya itu sekitar jam 7-an pagi. Kita kumpul semuanya, nanti baru bareng-bareng ke garasinya Sumber Group. Kita rombongan dari daerah Jogja, Semarang, Solo, Ngawi, pokoknya rumpuk Rene kabeh. Mantep pokoknya. Oke teman-teman, ini waktu sudah menunjukkan pukul 7:37 ini. Nah, ini kita ngetut ke kancane sing akeh. Nah, nanti ini spesial juga ada live music dari Mas Hamdan nih. Wah, weh. Tuh, bawa peti emas nih. Peti emas. Nah, jadi ini adalah titik meeting point kita di sini. Nah, jadi memang udah diarahin kalau nanti kumpul lagi di sini. Jadi leren-leren dulu, terus kumpul di sini, baru kita lanjut dari sini ke arah garasi naik Sumber ya, yang pulang ke garasi ya. Nah, yang baru yang dari Solo aja karena acara ini tuh dibatasin teman-teman. Jadi ada kuotanya ya, ada kuotanya dibatasin ya, dibatasin. Itu kuotanya dari semuanya itu hanya ada 100 orang teman-teman. Dan memang jujur aja ini dikhususkan buat apa ya, yang diutamakan buat teman-teman yang sering cangkruk dulu. Nah, makanya sering-sering cangkruk ya. Kalau di Surabaya itu tiap Jumat malam, Sabtu ya di Bungur, Terminal Bungurasi. Kalau di Solo, Jogja, Solo, Semarang biasanya ya di Solo di angkringan hore yang biasanya tempat aku hunting ya. Di Madiun juga ada malam minggu. Jadi memang dibatasin. Dan untuk menghadiri acara ini juga dikenakan biaya 100.000 sekaligus sama kaosnya juga. Jadi kita dapat kaos ya, jadi urunan 100.000 dan dapat kaos setiap peserta teman-teman. Akhirnya ada yang datang tuh. Nah, kita ikut sampai garasi teman-teman. Kalau dikumpulin rame juga ya. Mas, bawa-bawa apa itu, Mas? Kaos. Weh. Oh, berarti masih banyak yang belum kebagian ya ini ya? Iya dong. Nah, ini Sugeng Rahayu 7570 UP. Ini memang dikhususkan untuk jemput kita ya. Nah, yang bawa driver langsir ini dikhususkan untuk jemput kita. Yes. Mantap guys. Apa juga mau benar, Pak? Oke.
Oke, kita diburi aja ya. Siap. Wis. Wah, kebak lur. Wih, gila. Oh gini. Jantung. Entuk lungguan. Entuk lungguan nih, San. Jam 8.02 lepas Bungurasi menuju ke garasi Sumber Group. Seperti biasa, sebelum masuk garasi Sumber itu pasti ngisi solar dulu. Nah, kan kebanyakan teman-teman kalau ATV-nya Sumber itu jarang banget lihat isi solar di jalan, ya, jarang. Nah, ini isi solarnya itu di sini, di garasi sebelum masuk, yaitu pakai double tank. Jadinya itu bisa dibuat Surabaya, Jogja PP, dan juga Surabaya Semarang PP. Jadi isinya di sini semua. Satu kali aja pas mau masuk garasi. Oke teman-teman, alhamdulillah ini kita sudah tiba di garasi pusat PT Selamat Sugeng Rahayu. Wah, mantap ini ya. Yang persiapan berangkat ada Sugeng Rahayu 7025 UP Gunung Jati. Terus di ini juga ada 7536 Bandung. Itu Banjarnegara Tol Panjang Situ Patas 7145 UT 7291 Belajar sama 7502 UP Tentara Langit. Nah, akhirnya setelah sekian lama nggak kesini lagi ya. Sebenarnya ya kalau naik Sumber gitu pas Langsir gitu ya tetap mampir sini sih, karena kan Langsir mampir ke situ. Biasanya kalau naik Semarangan itu pasti Langsir ya kan. Nah tapi nggak apa ya, nggak ketemu di sini. Piye kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Aduh teko Banyuwangi iki. Iya. Bongsek lah. Banyuwangi, Medun Ketapang, Medun Malang, Pak Purnayasa. Bolak-balik ya. Iya. Nah, di sini aku juga ketemu sama Mas Jepit Kilometer Mas Samsul. Mundur. Awas iki lagi belajar soalnya. Lah iki lho tulisannya belajar. Lagi belajar. 7291 OP.
Ini jadi ganti driver ya. Langsir yang bawa driver Langsir. Nah, ini masih bawa penumpang. Nah, ini Indramayu berangkat ke Indramayu dari Surabaya ke Indramayu mau ke Bungurasi terminal. Kita persiapan acara ya. Mantep. Itu juga ada 7564 UN Lotus persiapan juga ke arah Bandung. Jos ini pokoknya. Oke teman-teman, agenda pertama kita ini kita langsung ke atas terus kita disuguhi maem teman-teman. Terus tahu betul kalau belum sarapan nih. Cocok guys. Jadi kita makan dulu ya, sarapan di atas. Udah siap. Cuma yo budayane wong Jawa lur. Isin. Nah. Oke, wong isin iki. Kowe ora ayo mangan. Yang dhuwur, gas. Nah teman-teman, di situ yang terparkir yang perpal ya, ada 7216 UZ, 7216 UZ, terus di sini ada 7962 UN Kuningan dan ada 7296 UP. Gas lur, kita muangan sik iki. Makan dulu. Duh. Kesandung malah. Iki jek ngantuk aja. Wah, iya. Ping pindo. Apa yang ngomongin ngomong medun garasi. Medun bungur kan lho, akeh penginapan. Kene entuk double ngono. Balik dulu. Oh ya pinter. Mas. Orang masih Sip. Sip. Lah iki. Hubungan dia dhewe ya. Ambek cacah awur. Wene ae wis. Wah, mantep. Nah, kita ganjel dulu pakai ini ya. Nah, saya buka ini. Set. Kita ganjel dulu pakai roti ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang dulur-dulur USB Lover. Selamat datang para pecinta Sumber Group, para penumpang setia PT Selamat Sugeng Rahayu yang dari berbagai daerah ya. Ada yang dari Bandung katanya. Ya dari Bandung. Dari Jakarta katanya juga ada. Belakang itu yang dari Jakarta Mas. Solo, Jogja, Semarang yang dikomandai oleh Mas Insan. Nah ini memenangkan ya. Biasanya Solo itu setiap tahun diadakan acara kunjungan garasi pasti di bawah 20, dan tahun kali ini beda sendiri. Mereka datang dengan jumlah kurang lebih 40. Tepuk tangan dong. Solo. Sekarang kedua. Dari Madiun
Belum hadir? Oh, masih belum hadir. Belum hadir. Nah, ini yang terakhir Surabaya sendiri yang paling dekat sama garasi ya. Totalnya mungkin ada sekitar 60 orang. Terima kasih buat waktunya untuk datang menyempatkan waktu di acara tahunan tujuan garasi ke-8 ini. Terima kasih Mas Eko atas waktunya. Mohon izin Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Hartono selaku pemilik PT Selamat Sumber Group, yang terhormat manajemen, ada Bapak Gubernur, Bapak Joko, Bapak Cip, siapa maaf saya belum tahu namanya, terus sama ada Mbak Dila. Juga yang terhormat kepada teman-teman semua yang ada di sini, ada Ketua Korwil, ada admin, beserta panitia acara kunjungan garasi yang ke-8 ini. Baik, pertama-tama kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan yang telah dipanggil dahulu kita, yaitu teman kita Mas Wawan PP. Dia salah satu tokoh juga di komunitas ini, sosok yang sangat-sangat kita hormati. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada Mas Oni, Mas Lebah. ada Lek Jemblung, Madiun, ada Amagoji, ada Mas Alek atau Oki, ada Mas Surya Jogja, ada Mas Insan. Jadi, kami mau memperkenalkan sedikit, ini wajah ramai. Ini teman-teman yang dulu berjuang dari awal, Bapak. Jadi kita berkumpul di tahun 2010, terus sepakat kita mendirikan komunitas di tahun 2011, dan kita alhamdulillah berdiri sampai sekarang berkat dulu semangat dari teman-teman di sini. Tepuk tangan. Jadi, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, saya berpesan kepada teman-teman, yang pasti yang kita minta, jaga terus kekompakan kita. Jadi tetap solid, tetap saling bagaimana seprofesional apa tentang Sumber Group. Saya yakin teman-teman yang di sini sudah paham semua. Tolong beritahuan kepada masyarakat lewat medsos atau lewat apapun tentang kelebihan kita, gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Tono beserta manajemen atas waktunya, atas kesempatannya. Juga sampaikan salam kami kepada beliau Bapak Setiaki, salam hormat kami, salam cinta kami. Mungkin hanya itu yang
dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, perkenalkan saya Hartono, mungkin sebelumnya jarang ketemu ya, beberapa aja yang ketemu. Ya ini terima kasih atas antusiasnya untuk datang ke sini. Kita memang sudah 2 tahun ini vakum ya karena pandemi, tapi ya semoga tahun ini dan tahun depan-depannya bisa rutin jadi agenda tiap tahun. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih atas kedatangannya. Mungkin acaranya ya sederhana lah, tempatnya juga sederhana, tapi yang menilai kebersamaannya ya. Ini juga kita untuk menjalin silaturahmi antara manajemen dan juga eskalator. Dan ini juga mungkin yang diingatkan eskalator ini kan penumpang ya. Jadinya kita juga harapkan sebagai penumpang tuh ikut memiliki keluarga besar sebagai rayu. Ya, jadi antara lain misalkan ini pesan-pesan sponsor ya. Jadinya kalau ada kru yang mungkin tiketnya nggak benar, ugal-ugalan dan sebagainya, bisa diingatkan. Kita nggak nyuruh sana jadi polisi apa jadi kontrol, bukan, tapi sampaikan aja haknya penumpang. Jadi katakanlah ada yang tiketnya kurang baik, buat diingatkan ambil pion. Itu sih pesan saya, itu aja. Ini juga nanti hari ini acaranya mau ke Solo ya teman-teman ini. Ya ini sementara saya itu dulu, bisa saya kembalikan ke operatornya. Saya rala dulu ya Mas. Perkenalkan, nama saya Cipto ya, bukan Sucipto. Lengkapnya Cipto Hadi, jadi biasa dipanggil Pak Cip kalau di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Pak Hartono, pimpinan perusahaan. Yang saya hormati teman-teman staf manajemen Sekretariat Pak Tukiman, Pak Joko. Perkenalkan, ini Mas Edi, staf personalia yang baru, bukan baru sih, sudah 2 tahun nih masih. Terkhusus teman-teman SB Lover yang saya banggakan dan saya cintai. Tadi sudah disampaikan Mas Eno, kita sudah 2 tahun, kalau tidak salah 3 tahun malah Mas, kita tidak berjumpa dalam acara seperti ini dikarenakan memang ada COVID. Banyak perusahaan angkutan yang terdegradasi karena ada kejadian COVID, dan mulai start kemarin itu banyak perusahaan berlomba-lomba untuk mulai start lagi. Nah, ini ceritanya pertemuan hari ini itu suatu ketika saya ikut di komunitas pecinta bis, Pak. Nah, ini punya saya kok nggak ada. Nah, dari situ saya berpikir, kenapa kita tidak mengaktifkan ini untuk memberi suntikan semangat, terkhususnya lagi membuat image di masyarakat sehingga perusahaan ini makin dicintai. Akhirnya dalam rapat manajemen kami meminta Mbak Dila untuk berkoordinasi dengan teman-teman Skinaver. Akhirnya terjadilah pertemuan seperti ini. Tadi bisa sampaikan Pak Hartono. Jadi maksudnya Pak Hartono itu, penjenengan semua ini boleh dikatakan penumpang plus lah, penumpang istimewa gitu saja. Dari penumpang plus ini, apa tuh plusnya? Penjenengan ini dianggap memiliki loyalitas yang lebih terhadap perusahaan dibanding yang lain. Dan itu pimpinan tadi kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami bangga sekali dengan SKP.
Untuk itu tadi Pak Artono maksudnya sebagai penumpang kadangkala di perusahaan ini Mas, kru tidak semuanya tertib, ada 1-2 oknum itu yang belum paham terhadap aturan perusahaan. Maksudnya Pak Artono tadi, jenengan sebagai penumpang punya hak untuk menegur, untuk mengingatkan. Tidak usah formal-formal Pak. Mas, sorry ya, ini banyak mas. Saya lihat penjenengan semua kan sering berkomunikasi dengan kru ya, baik di terminal, kadang di jalan, saya lihat itu. Sambil guyon-guyon dimasukkan Pak itu. Mas, sering berlaku ya, Mas sering dijogok tugas misalnya, gitu. Misalnya itu. Terus satu lagi ya, banyak aturan yang kru itu tidak tahu Pak. Kru itu tidak tahu bahwa perusahaan ini ya, kalau kru-kru baru itu saya sampaikan Pak, perusahaan ini di mana-mana perusahaan itu Pak, di mana-mana perusahaan itu khususnya angkutan itu lebih memprioritaskan pendapatan setoran Pak. Tapi di perusahaan ini tidak. Prioritas pertama itu di keselamatan. Jadi perusahaan ini ingin berkeselamatan Pak. Kami belum pernah manggil kru yang pendapatannya minus, belum pernah Pak. Tetapi kalau tidak selamat di jalan pasti dipanggil, diminta pertanggungjawaban, ceritanya bagaimana kalau memang saat dibina Pak. Itu yang kedua apa Pak? Pelayanan. Kami tidak pernah memanggil pendapatan yang minus, tapi begitu menelantarkan penumpang, membuat penumpang tidak nyaman, membuat penumpang kecewa dan sebagainya, ada laporan ke perusahaan, pasti dipanggil kru yang bersangkutan untuk dibina. Baru yang ketiga di pendapatan. Tapi logikanya Pak, kalau prioritas pertama dan kedua terpenuhi dengan baik, yang ketiga ngikut. Itulah strategi di kami Pak. Jadi ini tolong sampaikan ke kru semua bahwa perusahaan ini memang tujuannya itu menjadikan perusahaan yang berkeselamatan. Terus saking hati-hatinya perusahaan terhadap konsen terhadap keselamatan ini Pak, sekarang di jalan itu ada kontrol gelap Pak. Kontrol gelap namanya gelap, bukan kok pakai kaos hitam begini, bukan. Dia juga sebagai penumpang juga bayar. Itu tugasnya tidak boleh mengeksekusi, tapi hanya melaporkan kejadian-kejadian yang dianggap melanggar. Termasuk kontrol juga dikontrol, termasuk kru. Makanya kalau ada jenengan ngagi ngobrol dengan kru, sampaikan perusahaan ini anu lho bro, ono kontrol gelap lho, hati-hati, ojo sebrono, ojo melanggar aturan. Karena kontrol gelap itu tugasnya hanya melaporkan kejadian yang melanggar aturan perusahaan. Laporannya khusus ke pimpinan Pak. Dulu ke Pak Setiaki dan saya, sekarang ke Pak Artono dan saya, cukup itu saja laporannya. Jadi ke depan, kenapa kok SG Lover ini begitu penting di dalam perusahaan ini? Perusahaan angkutan itu produknya hanya jasa Pak. Berbeda dengan misalnya pabrik Clio, pabrik Aqua ini, beda sekali. Kalau perusahaan seperti Aqua ini Pak, orang beli Aqua tidak mungkin mikir, oh ini karyawan yang buat Aqua ini orangnya sopan enggak ya, orangnya bertato enggak ya, enggak mungkin Pak. Orangnya pakai seragam enggak ya, enggak mungkin. Selama kualitas barangnya bagus dibeli. Tetapi kita kru Pak, kru sebagai pelaku produksi dinilai langsung sama customer, yaitu penumpang, mulai penampilan, mulai tata krama, mulai perilaku dinilai. Nah itulah bedanya perusahaan jasa dan perusahaan produksi barang seperti ini. Makanya produksi jasa itu selalu membangun brand Pak, image, membangun citra yang bagaimana, citra yang baik. Nah citra yang baik inilah salah satu andil besar dari penjenengan semua. Karena saya lihat mas-mas dan mbak-mbak ini kan sering bermain medsos. Itulah peran besar penjenengan. Selain berkontribusi terhadap komunikasi terhadap penumpang, kami harap ayo kita gunakan medsos yang besar secara besar-besaran dan masif, bahwa perusahaan ini memang layak menjadi transportasi masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak, Mas, saya itu terbiasa ngomong dengan orang tua, jadi pak terus ya. Mas-mas dan mbak-mbak, kemarin baru launch Pak, ruang tunggu di Bungurasi. Ya,
ruang eksekutif khusus untuk Sugeng Rahayu. Jadi jangan nanti kalau mau pulang ke Bungur bisa dilihat. Itu ruang tunggu khusus, dan alhamdulillah kita mendapat tempat yang paling strategis. Kembali dalam peresmian Mas Eno dan teman-teman kemarin juga ikut datang, saya terima kasih. Kemarin diresmikan oleh Pak Kabale Jawa Timur. Tolong ruang tunggu ini disosialisasikan juga di medsos, Pak, biar nanti penumpang yang ke Bungur tidak kesasar. Itu kan di Bungur sekarang kan masih banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan tiket. Kalau kita menyebut calo-calo kan gak enak juga, tapi banyak orang yang menyalahgunakan tarif. Nah, dengan adanya loan ini, ruang tunggu ini, penjualan tiket khusus Sugeng Rahayu, nanti akan membuat penumpang lebih nyaman dan akan mendapat kepastian tentang harga khususnya. Kemudian yang terakhir, ini tidak usah panjang-panjang karena ini acara penjenengan, ya. Ini acara penjenengan. Saya titip ke penjenengan semua, ya, titip ke penjenengan semua. Tolong sebarkan sesuatu tentang Sugeng Rahayu yang baik-baik saja, terutama di medsos, ya. Jadi nono langkah saya syuting orang-orang biar tahu nggak tahu gitu aja, ya. Jadi yang baik-baik, misalnya ada sopir yang baik, ada di tempat parkir krunya sopan, krunya kelihatan rapi, itu boleh ditampilkan. Karena perilaku kita, Pak, perilaku kru kita maksudnya, bukan perilaku kita, ya, perilaku kru kita itu kadang salah menafsirkan. Ada loh, ini fakta ya. Ada kru sopirnya itu super baik-baik, Pak, sebenarnya. Kebetulan ada YouTuber tuh nyuting, bukan dari skill lover ini, YouTubernya. YouTuber jalan ke depan bilang ke Pak Supir, Pak, tak syuting, tak lebokin YouTube, Pak. Malah acting, Pak. Yang tadinya tangan di setir semua, yang satu disandarkan di persneling. Yang tadinya duduknya sopan gini, malah miring gini, yang satu dipanjatkan di kap mesin. Nah ini kan ya malah keliru. Yang tadinya penumpang tuh bersandar semua, Pak, bersandar gini kayak penjenengan semua ini. Tapi begitu YouTuber bilang ke sopir, penumpang jadi tangannya megang bangku depannya semua. Itu artinya penumpang ketakutan. Nah kalau duduknya seperti penjenengannya, ini penumpang nyaman. Tapi kalau penumpang sudah tangannya pegang depan, itu artinya penumpang lagi khawatir. Nah ini pernah terjadi. Nah saya sudah komunikasi dengan YouTubernya untuk lain kali kalau ada kru yang seperti itu boleh, silakan, karena sekarang belum ada aturan yang mengatur, undang-undang yang mengatur kalau terjadi kecelakaan karena provokasi seperti itu, bahwa itu salah, belum pernah ada, Pak. Ya. Kalau yang ada baru pornografi, tentang yang keselamatan ini belum ada. Jadi tolong sosialisasikan ke kru juga, kalau di syuting gitu malah, ayo Bu, tunjukkan yang bagus, Bu, tak syuting gitu, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang kelewatan nanti bisa disampaikan dalam tanya jawab. Satu lagi saya lupa. Ini kita lagi membuka rutenya, bukan baru sih, tapi jenis bisnya baru. Ekonomi Surabaya Purwokerto. Meskipun di hari pertama agak tertatih-tatih, dikomplain sana sini, ya di lapangan. Kalau yang mas-mas yang sering di lapangan, berapa kali saya ketemu dengan komunitas lokal di situ, saya merapatkan di situ, ya, dengan preman-preman Jogja Barat, berapa kali pertemuan kalau jenengan tahu di jalan. Nah sekarang sudah jalan, aman di jalan. Nah itu tolong penjenengan dukung semua, kalau perlu ikut bantu promosi. Kalau itu nanti berhasil, Pak, insya Allah kita akan kembangkan lebih besar. Mungkin itu dari saya. Nah ini Mercy, kodenya, sasisnya Mercy, kodenya Jebus SHD. Kok enggak CP3 single class? Jebus itu, Pak.